Ngomongin pajak di Indonesia, wah kayaknya udah langsung kebayang ribetnya ya. Tapi tenang aja, di sini cuma dalam 5 menit kita bakal kupas tuntas semuanya. Bikin yang rumit jadi gampang dimengerti. Jadi kita bakal mulai dari yang paling basic dulu nih. Kenapa sih kita mesti bayar pajak? Terus gimana cara pemerintah ngumpulinnya? Uangnya lari kemana aja? Dan, nah ini yang paling penting, ada perubahan besar-besaran di sistem pajak kita? Apa sih artinya buat kita-kita ini? Sip, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita jawab dulu pertanyaan paling mendasar. Pajak itu sebenarnya apaan sih? Poin kuncinya di sini adalah pajak itu bukan kayak kita bayar buat dapat layanan langsung, bukan kayak beli pulsa gitu. Anggap aja ini kayak iuran kita bareng-bareng, patungan buat ngebangun negara. Dari jalanan mulus yang kita pakai tiap hari, sampai sekolah buat anak cucu kita nanti. Nah, biar adil, sistem pajak yang bagus itu nggak boleh asal-asalan. Ada 4 pilar utamanya nih. Pertama, harus adil, jadi yang mampu bayar lebih banyak. Kedua, aturannya harus pasti, nggak abu-abu. Ketiga, bayarnya harus gampang, jangan dibikin susah. Dan terakhir, ngumpulinnya harus efisien, biar nggak boros. Ini penting banget biar pajak itu terasa adil, bukan cuma beban. Oke, jadi kita udah paham ya kenapa kita bayar pajak. Sekarang pertanyaannya geser nih. Gimana caranya duit pajak itu dikumpulin? Nah, ternyata ada 3 cara utama. Nah, lihat tabel ini deh. Ini ngejelasin 3 cara itu. Kadang kita sendiri yang harus ngitung. Ini yang namanya self-assessment. Contohnya pas lapor PPh tahunan. Terus ada juga yang jumlahnya ditentuin sama pemerintah. Kita tinggal bayar aja, contohnya PBB. Nah, yang paling umum buat karyawan, pajaknya udah langsung dipotongin sama kantor. Praktis kan? Oke, kita udah bayar pajak nih. Terus uangnya kemana? Dipakai buat bangun jalan tol antar provinsi atau buat benerin taman dekat rumah kita? Nah, ini sering bikin bingung. Yuk, kita bedah. Ini dia bedanya. Ada pajak pusat, yang ngurusin itu pemerintah pusat di Jakarta. Duitnya buat proyek-proyek raksasa nasional. Nah, ada juga pajak daerah. Ini yang kita bayar waktu makan di restoran atau bayar pajak motor. Uangnya balik lagi ke daerah kita masing-masing buat ngebangun komunitas kita sendiri. Jadi jelas ya, alurnya beda. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget nih. Perubahan paling gede di dunia perpajakan Indonesia modern. Ada reformasi besar-besaran yang tujuannya buat nge-upgrade sistem pajak kita biar siap menghadapi zaman digital. Betul. Anggap aja ini kayak update software gede-gedean buat keuangan negara kita. Tujuannya simple, biar lebih adil, lebih efisien, dan lebih sustainable. Nah, dari sekian banyak perubahan, ada 2 yang paling ngaruh ke kita semua. Apa itu? Tarif PPh dan PPN. Oke, yang pertama kita lihat PPh. Coba deh lihat tabelnya. Ada kabar baik nih, terutama buat yang gajinya belum terlalu besar. Batas bawah yang kena tarif 5% itu dinaikin jadi 60 juta setahun. Ini jelas ngebantu banget. Di sisi lain, buat yang penghasilannya super tinggi, di atas 5 miliar, ada lapisan tarif baru, yaitu 35%. Nah, ini kan balik lagi ke prinsip keadilan yang tadi kita omongin. Yang mampu lebih, bayar lebih. Perubahan gede kedua itu ada di PPN, alias pajak pertambahan nilai. Tarifnya sekarang naik dari yang tadinya 10% jadi 11%. Tapi tunggu dulu. Kenaikan ini nggak berlaku buat semuanya kok. Pemerintah pinter. Mereka pastiin barang-barang kebutuhan pokok kayak beras, garam, terus jasa kesehatan dan pendidikan, itu semua tetap bebas PPN. Jadi belanja buat dapur atau biaya sekolah anak aman, nggak kena imbasnya. Terus, kedepannya gimana? Sistem pajak kita ini mau dibawa kemana? Visi besarnya ada 3 nih. Dibikin lebih simpel, lebih canggih secara digital, dan lebih ramah lingkungan. Ini nih yang bakal bikin hidup kita lebih gampang. Sebentar lagi, NIK di KTP kita itu bakal jadi NPWP kita juga. Jadi nggak ada lagi tuh pusing-pusing ngapalin 2 nomor beda. 1 nomor buat semua urusan. Praktis banget kan? Nah, mesin di balik semua kemudahan ini namanya Coretax. Ini sistem digital super canggih. Coba bayangin, semua urusan pajak kita, dari daftar sampai lapor, cukup dari 1 akun online aja. Prosesnya bakal lebih ngebut, dan pemeriksaannya juga lebih adil karena pakai AI. Jadi yang diperiksa itu yang benar-benar berisiko tinggi aja. Keren kan? Dan yang terakhir, buat masa depan bumi yang lebih baik, Indonesia mulai nerapin yang namanya pajak karbon. Ini langkah yang penting banget. Gimana cara kerjanya? Jadi, setiap ton emisi karbon yang dihasilkan, itu bakal dikenain pajak. Awalnya Rp30.000. Target pertamanya adalah PLTU batubara. Gampangnya gini, polusi itu sekarang ada harganya.
Tujuannya apa? Ya biar para industri kepikiran buat pindah ke energi yang lebih bersih. Keren idenya. Jadi jelas ya, semua perubahan besar ini tuh bukan cuma soal ngumpulin duit. Ini adalah alat-alat baru yang kita punya buat ngebangun Indonesia yang lebih modern, lebih adil, dan juga berkelanjutan. Nah sekarang, dengan sistem pajak yang makin canggih dan makin hijau, pertanyaannya kembali ke kita semua. Masa depan kayak apa sih yang mau kita wujudkan bareng-bareng?